Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap semua dalam keadaan baik ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Salsawiyah Herwanda. Pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas meningkatkan kemampuan berbicara dan strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, pada pertemuan kita kali ini Ibu akan secara bersama-sama kita akan membahas tentang keterampilan membaca. Bagaimana sih cara meningkatkan keterampilan membaca? Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana hakikat dari membaca, apakah tujuan dari keterampilan membaca di SD kelas tinggi, dan apa saja sih jenis-jenis dari keterampilan membaca tersebut. Yang pertama akan Ibu bahas adalah hakikat membaca. Membaca adalah aktivitas yang kompleks dengan mengarahkan sejumlah besar tindakan yang terpisah-pisah. Membaca sebagai kegiatan yang meliputi pengenalan lambang-lambang tertulis atau lambang-lambang bunyi. Bahasa berperan sebagai stimulus untuk meningkatkan makna yang dibangun pada pengalaman yang lalu dan menyusun makna-makna baru itu dengan jalan memanipulasi konsep-konsep yang dimiliki oleh pembaca. Nah, anak-anak, membaca dapat pula dianggap sebagai suatu konsep untuk memahami yang tersirat dalam yang tersurat, yakni memahami makna yang terkandung dalam kata-kata yang tertulis. Makna bacaan tidak terletak pada halaman yang tertulis, tetapi berada pada pikiran si pembacanya. Demikianlah makna itu akan berubah karena setiap pembaca memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Jadi si pembaca itu dapat memaknai suatu kata-kata atau suatu kalimat dengan makna yang berbeda. Makna yang berbeda itu digunakan sebagai alat untuk menginterpretasikan kata-kata tersebut. Masih di hakikat membaca, Ibu akan menjelaskan tentang membaca sebagai suatu keterampilan. Tarigan pada tahun 1979 pada halaman 11 mengemukakan bahwa membaca adalah suatu keterampilan yang kompleks, yang rumit, yang mencakup atau melibatkan serangkaian keterampilan-keterampilan yang lebih kecil. Dengan kata lain, keterampilan membaca mencakup 3 komponen. Apa saja 3 komponen itu? Yang pertama ialah pengenalan terhadap aksara serta tanda-tanda baca. Kedua, korelasi aksara beserta tanda-tanda baca dengan unsur-unsur linguistik yang formal. Dan yang ketiga, hubungan lebih lanjut dari A dan B, makna atau meaning. Setelah kita membahas tentang pengertian membaca, sekarang kita memasuki tujuan pembelajaran membaca di kelas tinggi. Jadi anak-anak, pada semester sebelumnya kita sudah membahas tentang tujuan pembelajaran membaca di kelas rendah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan Ibu bahas adalah tujuan pembelajaran membaca di kelas tinggi. Pada saat di kelas rendah, tujuan membacanya bersifat mekanis, yang biasa disebut sebagai membaca permulaan. Makna tujuan membaca di kelas tinggi merupakan makna dari kelanjutan dari membaca kelas rendah yang disebut sebagai membaca lanjut, yang penekanannya pada pemahaman. Menurut Tarigan, membaca di kelas tinggi ini dapat melatih siswa dalam keterampilan-keterampilan yang bersifat pemahaman atau comprehension skills yang mencakup aspek-aspek berikut. Yang pertama,
memahami pengertian secara sederhana seperti leksikal, gramatikal, atau retorikal. Yang kedua, memahami signifikansi atau makna seperti maksud, tujuan, dan tujuan pengarang, relevansi sesuai dengan keadaan kebudayaan atau reaksi si pembaca tersebut. Yang ketiga, ada aspek evaluasi atau penilaian. Yang dinilai adalah isi dan bentuk dari si pembaca tersebut. Dan yang keempat adalah ketepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan keadaan si pembaca tersebut. Selanjutnya, Tarigan juga menjelaskan bahwa membaca di kelas rendah masih bersifat mekanis atau mechanical skill. Makna aktivitas yang sesuai adalah membaca nyaring dengan suara nyaring. Sedangkan untuk di kelas tinggi ditekankan pada pemahaman atau comprehension skill, dan aktivitas yang tepat adalah membaca dalam hati. Apakah anak-anak ada yang tahu terbagi berapa sih membaca dalam hati atau silent reading itu? Ya, membaca dalam hati atau silent reading terbagi menjadi dua. Yang pertama ada membaca ekstensif dan yang kedua ada membaca intensif. Yang pertama, membaca ekstensif. Membaca ekstensif ini mencakup beberapa hal seperti membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Sedangkan membaca intensif mencakup membaca isi telaah yang terdiri dari pembaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, dan membaca ide. Yang kedua adalah membaca telaah bahasa yang terdiri dari membaca bahasa asing dan membaca sastra. Tadi, berdasarkan aspek-aspek dan jenis-jenis membaca tersebut, maka membaca harus dilatih atau dikembangkan dapat kita kembangkan lebih dalam lagi sehingga menjadi sangat kompleks yang mencakup membaca bersuara dan membaca dalam hati. Membaca suara disesuaikan dengan kebutuhan dan ditekankan pada teknik membaca yang tepat. Sebab pada hakikatnya membaca suara ini membaca untuk orang lain. Jadi orang yang mendengar bacaan tersebut mudah menangkap atau memahami apa yang didengarnya. Seperti seorang siswa yang membacakan teks cerita di depan kelas, tentu ia harus membacanya dengan suara yang nyaring agar teman-teman yang mendengarnya dapat mengambil kesimpulan, mengambil makna dari cerita tersebut. Nah, jadi Bu, apa hanya di kelas rendah saja kita boleh membaca nyaring dengan bersuara, sedangkan di kelas tinggi kita hanya boleh membaca di dalam hati? Tidak begitu. Di kelas tinggi juga kita dapat membaca dengan bersuara atau kita dapat membaca nyaring. Apa saja sih Bu yang tertera dalam kemampuan kami untuk membaca dengan suara nyaring? Contohnya seperti membaca teks, membaca dongeng, membacakan puisi, membacakan pengumuman, membacakan teks sambutan atau pidato secara tertulis, dan membacakan cerita lama yang masih populer. Nah, sebagai contohnya, jadi anak-anak tetap bisa dapat menggunakan teknik membaca suara nyaring atau keras di kelas tinggi. Tapi tahapan membacanya tidak sama lagi seperti pada saat kelas rendah. Pada saat kelas tinggi, anak-anak sudah dapat membedakan bagaimana kita menggunakan tata bahasa yang baik dalam menyampaikan suatu informasi, seperti membacakan pengumuman. Dalam membacakan pengumuman, tentunya kita harus membacakan dengan lugas agar orang yang mendengarkan pengumuman tersebut
dapat menerima informasinya dan tidak menjadi salah paham. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang jenis-jenis membaca. Yang pertama ada membaca teknik. Pengajaran membaca teknik ini mencakup dua hal, yaitu pengajaran membaca dan pengajaran membacakan. Pengajaran membaca yang dimaksud yaitu aktivitas tersebut untuk keperluan siswa itu sendiri dan untuk pihak lain. Misalnya guru atau kawan-kawannya yang lain, si pembaca bertanggung jawab dalam hal melafalkan kata-kata, lagu atau intonasi kalimat serta kandungan isi yang ada di dalamnya. Sedangkan pengajaran yang tergolong membacakan yaitu si pembaca melakukan aktivitas tersebut lebih banyak ditunjukkan kepada orang lain. Pembaca bertanggung jawab atas lagu atau intonasi kata, pelafalan kata, kesenyapan, ketepatan tekanan, suara, dan sebagainya. Bagi penyimak, pendengarnya lebih bertanggung jawab terhadap isi bacaan. Karena ini pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas pembaca. Membaca teknik dan membaca dalam hati sendiri juga memiliki perbedaan. Ada beberapa perbedaan yang perlu anak-anak ketahui tentang membaca teknik dan membaca dalam hati. Hal ini perlu mendapat perhatian sebab akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia, terutama dalam pengajaran membaca. Jadi, perbedaan-perbedaan tersebut antara lain, yang pertama, membaca teknik sudah dapat dimulai ketika anak-anak masih duduk di kelas 1. Bobot bahan yang diberikan hendaknya mendapat pertimbangan yang matang dari para guru. Membaca dalam hati baru dapat dimulai pada anak-anak sekolah dasar yang duduk di kelas 3 SD. Kemudian, membaca dalam hati disiapkan untuk kelompok orang-orang yang telah dewasa atau orang-orang yang sudah lebih paham lagi dengan ketatabahasaan. Membaca teknik lebih banyak diberikan kepada siswa yang masih duduk dalam taraf belajar membaca. Dalam proses tersebut, pembetulan lafal, intonasi, jeda, perubahan yang datangnya dari guru masih terbuka lebar. Selanjutnya, membaca dalam hati yang bekerja efektif itu adalah mata dan ingatan. Sedangkan membaca teknik di samping mata dan ingatan masih ditambah lagi satu sarana, yaitu mulut sebagai penghasil suara. Kemudian, frekuensi atau jumlah pemberian pelajaran membaca dalam hati semakin tinggi kelas yang diduduki oleh anak semakin banyak diberikan. Sebaliknya, dengan pemberian pelajaran membaca teknik, semakin tinggi kelas yang diduduki oleh anak-anak, maka akan semakin berkurang. Kemudian, membaca teknik dapat dilakukan untuk kepentingan orang lain seperti guru, kawan, kelompok, dan lain sebagainya. Juga untuk diri sendiri. Membaca dalam hati hanya untuk keperluan membaca diri sendiri saja. Dan perolehan bacaan lebih banyak dilaksanakan dengan menggunakan membaca dalam hati daripada melaksanakan dengan penggunaan pembacaan teknik. Ada beberapa sarana yang bisa dicapai dalam pelajaran membaca teknik. Mengingat membaca teknik ini menyangkut masalah tulisan yang ada di atas kertas, di papan tulis, layar televisi, atau media lain sebagainya, kemudian pembaca memproduksi dalam bentuk suara secara tepat agar tulisan ini bermakna.
maka si pembaca dituntut memiliki beberapa keterampilan seperti di bawah ini. Yang pertama, dapat mengucapkan kata-kata bahasa Indonesia secara tepat. Cara penulisan bahasa Indonesia berpedoman pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. Kaidah-kaidah yang menyangkut bahasa Indonesia berpedoman pada tata bahasa baku bahasa Indonesia, dan peristilahan yang dipakai oleh bahasa Indonesia berpedoman pada buku pedoman umum pembentukan istilah. Adapun pelafalan kata-kata bahasa Indonesia yang banyak dianjurkan oleh orang lain dari makna yang berasal. Ibu akan memberikan contoh-contoh pelafalan yang perlu mendapatkan perhatian. Seperti biasa, kita sering melafalkan kata cabe. Sebenarnya bukan cabe, tapi cabai. Selanjutnya ada kerbau, bukan kerbau, tapi kerbau. Bukan ibu, tapi ibu. Bukan sate, tapi satai. Dan contoh-contoh lain sebagainya. Yang kedua, menguasai tanda baca. Menguasai tanda baca yang banyak dipakai dalam tulisan bahasa Indonesia. Tanda baca yang cukup produktif pemakaiannya antara lain tanda titik, tanda tanya, koma, tanda seru, tanda petik ganda, tanda petik tunggal, dan lain sebagainya. Tanda penguasaan punktuasi atau tanda baca yang menandai makna bacaan akan terasa janggal. Bahkan dapat lebih parah lagi, yaitu makna yang dimaksud oleh penulis menjadi berbeda. Untuk contoh-contohnya nanti akan ibu sertakan di samping ibu sini. Untuk contohnya seperti teman membuat prakarya dengan akhiran titik. Temanmu membuat prakarya dengan akhiran tanda tanya. Sedangkan pada akhiran tanda seru, dia itu seperti memperingatkan, temanmu membuat prakarya, seperti itu. Nah, yang ketiga, dapat membacakan tanpa tertegun-tegun atau terbata-bata. Apabila pembaca tidak dapat menyuarakan bunyi tersebut secara lancar, maka para pendengarnya akan merasakan kurang enak. Ini akan semakin membosankan untuk mereka mengikuti si pembaca tersebut. Nah, yang keempat adalah volume. Volume juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan berbicara kita. Keajekan suatu suara yang keluar dari mulut pembaca harus dipertahankan, jangan sampai terjadi atau harus dihindari dalam kegiatan membaca nyaring. Seperti contohnya ketika seorang anak membaca teks di depan kelas, dia itu tidak mempertahankan suaranya. Yang pertama saat membaca, pada paragraf pertama dia membaca dengan suara yang nyaring. Di paragraf-paragraf berikutnya dia semakin lama semakin melemahkan suaranya. Atau sebaliknya, pada saat paragraf pertama ia membaca dengan perlahan atau lambat dengan suara yang pelan, dan pada saat di paragraf-paragraf berikutnya dia mengucapkan atau melafalkan kata-kata tersebut dengan suara yang keras. Tidak bisa begitu, karena dalam volume ini kita harus mempertahankan kenyaringan suara kita agar pendengar yang lain bisa menyimak dengan tepat. Apabila intonasinya berubah-berubah atau volumenya berubah-berubah, maka pendengar yang lain akan merasa enggan untuk mengikuti penjelasan kita lebih lanjut lagi. Yang kelima adalah kecepatan bacaan agar ajak.
Di samping keajekan volume suara yang dikeluarkan oleh pembaca, kecepatan baca pun harus mendapat perhatian. Perolehan jumlah kata dalam setiap menit harus diperhatikan. Kejelian guru dalam memilih bahan bacaan akan berpengaruh besar terhadap penampilan siswa. Dan yang keenam ialah pembaca harus mengetahui serta memahami bahan bacaannya. Dengan dipahami dan diketahui bahan bacaannya akan banyak membantu si pembaca dalam mengekspresikan isi bacaan tersebut. Pada kesempatan kali ini, kejelian sebagai seorang calon guru dalam memilih bacaan akan berpengaruh besar terhadap penampilan seorang siswa. Dan yang terakhir adalah percaya diri. Percaya diri diperlukan dalam kemampuan dari pembaca, merupakan hal yang dituntut dalam kegiatan membaca teknik. Kurangnya kepercayaan diri akan memberi akibat yang kurang menguntungkan bagi pembaca, antara lain kurang konsentrasi, gugup, kurang ajak, baik volume maupun ketepatan atau kecepatan dalam setiap kata yang disampaikannya. Selanjutnya, setelah membaca teknik, kita akan membahas tentang membaca dalam hati. Membaca dalam hati pada hakikatnya merupakan kegiatan membaca bagi orang yang telah dewasa. Rata-rata apabila orang sudah meninggalkan bangku sekolah, kebiasaan membaca mereka tidak dilakukan lagi dalam membaca nyaring atau membaca bersuara, tetapi mereka melakukan pembacaan tersebut di dalam hati. Jenis membaca ini melibatkan dua sarana kelengkapan hidup setiap manusia, yaitu mata dan ingatan. Sebenarnya, untuk anak-anak sekolah dasar, membaca dalam hati yang hanya melibatkan media mata dan ingatan itu pun belum tentu dapat dilaksanakan dengan mutlak. Di sini aturan tersebut masih dapat diperlonggar. Di sekolah dasar, pelaksanaan membaca dalam hati masih dibenarkan pada mulut anak-anak tersebut dengan bersuara. Hanya saja mulut mereka sewaktu membaca bersuara lirih atau mirip suara orang yang sedang berbisik-bisik. Untuk memperkecil kelemahan yang biasa dilakukan oleh anak-anak sekolah dasar, ada beberapa cara yang dapat ditempuh, seperti yang pertama, peserta didik diminta untuk mempercepat bacaannya. Dengan cara ini, hanya anak-anak yang makin tidak kedengaran suaranya yang mendapatkan bacaan lebih banyak, sedangkan anak yang semakin keras menyuarakan bacaannya akan memperoleh hasil yang semakin sedikit. Yang kedua, untuk menghindarkan anak-anak berbohong, guru dapat menguji kebenaran bacaan mereka dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bahan bacaannya. Materi membaca dalam hati di sekolah bertujuan untuk mendapatkan informasi dari suatu bacaan dengan memahami isi bacaan dengan tepat dan cermat. Membaca dalam hati juga bukan sembarangan membaca dalam hati, tapi ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh pembaca dalam hati. Untuk memenuhi sasaran membaca dalam hati, anak-anak sekolah dasar hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, bacaan dilaksanakan tanpa adanya suara, tanpa adanya gerak-gerakan bibir seperti qomat kamit seperti orang sedang berdoa, dan tanpa adanya berbisik. Perilaku tersebut sangat mengganggu
perolahan maksud bacaan. Yang kedua, bacaan dilaksanakan tanpa adanya gerak-gerakan kepala, misalnya mengangguk-angguk karena merasa puas dan setuju dengan isi bacaannya, atau ia sangat mengagumi isi bacaannya tersebut. Yang ketiga, jangan memikirkan isi bacaannya seandainya isi tersebut tidak berkenan di hatinya, tidak sesuai dengan ekspektasinya. Keempat, pembaca memahami isi bacaan dilakukan secara diam atau dalam hati. Yang kelima, khusus kelas 6, sedikitnya sanggup membaca 180 kata dalam per menitnya. Keenam, pembaca hendaknya berkonsentrasi baik fisik maupun mentalnya. Dan yang terakhir, pembaca dapat mengungkapkan kembali isi bacaannya secara lisan atau tertulis apabila dikehendaki oleh gurunya. Masih di jenis-jenis membaca, kali ini Ibu akan membahas tentang membaca bahasa. Pelajaran membaca bahasa mempunyai kesamaan dengan membaca dalam hati. Dalam hal ini tidak bersuara sewaktu aktivitas membaca itu dilaksanakan. Pelajaran ini sudah diberikan sejak kelas 3 sekolah dasar. Tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran membaca bahasa adalah agar para peserta didik dapat menambah pengetahuannya tentang seluk-beluk bahasa Indonesia. Yang kedua, dapat menambah pengetahuan yang menyangkut tata bentukan kata atau morfologi. Ketiga, pengetahuan yang menyangkut tata kalimat bahasa Indonesia atau sintaksis. Yang keempat, pengetahuan yang menyangkut masalah tata tulis bahasa Indonesia. Dan yang kelima, dapat menanggapi dan menganalisis informasi yang tersusun oleh beberapa kalimat, kemudian membentuk suatu wacana. Selanjutnya ada membaca pustaka. Tidak semua bahan yang disampaikan oleh guru kepada peserta didiknya dapat terlaksanakan dengan mulus. Artinya tidak mengalami hambatan atau rintangan. Ada kalanya guru berhalangan hadir. Ada pula hari-hari yang semestinya ada kegiatan belajar mengajar, ternyata libur atau untuk kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan. Misalnya rapat dewan guru, rapat dinas lainnya, upacara bendera, dan kegiatan lainnya. Itu semua akan menjadi sebab tertinggalnya beberapa pokok bahasan. Untuk mengatasi masalah-masalah seperti tadi, maka sekolah dasar diberi mata pelajaran membaca pustaka. Mata pelajaran ini berguna untuk menambah informasi beberapa bidang ilmu pengetahuan yang tidak mereka peroleh di bangku sekolah, mengembangkan wawasan anak-anak, atau memberi selingan kepada anak-anak dari bacaan-bacaan yang berat, menikmati keindahan bacaan atau kesastraan dan sebagainya. Tetapi tidak semua sekolah memiliki perpustakaan. Padahal membaca pustaka ini merupakan sumbernya buku-buku yang ada atau yang disediakan oleh perpustakaan. Untuk mengatasi keadaan yang tidak menguntungkan ini, terutama pada SD-SD di daerah-daerah terdalam, maka guru dapat menganjurkannya di luar sekolah. Kemudian ada membaca cepat. Membaca cepat bukan berarti jenis membaca yang ingin memperoleh jumlah bacaan atau halaman yang banyak dalam waktu singkat. Pelajaran ini diberikan dengan tujuan agar siswa sekolah dasar dalam waktu yang singkat dapat membaca secara lancar dan dapat memahami isinya dengan tepat dan cermat. Kemudian ada membaca indah atau membaca estetika.
Membaca indah sering disebut juga membaca secara emosional. Dinamai demikian sebab menyangkut pada hal-hal yang berkaitan dengan keindahan atau estetika yang menambah emosi atau perasaan dari pembaca atau pendengarnya. Jadi anak-anak, sampai di sini dulu pemaparan Ibu mengenai keterampilan membaca, meningkatkan kemampuan membaca. Apabila ada yang kurang-kurang paham, boleh bertanya dan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk rajin-rajin lagi belajar. Dan pada saat pandemi ini, Ibu harap anak-anak pada saat keluar tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Demikianlah pemaparan Ibu mengenai meningkatkan kemampuan membaca. Apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada materi berikutnya.